Oke, di sini kita akan latihan soal KSTS. Latihan KSTS. Silakan yang baru bergabung untuk ikuti kelas saya. Ya, selamat datang. MTK for today, betul. Hari ini kita mau belajar matematik untuk latihan tes. Ya, dibuka LKS halaman 19. Dibuka halaman. Ini ada di LKS halaman 19 sampai halaman 24. Silakan dibuka. Akan kita bahas bareng-bareng hari ini. Nah, yang halaman 19 dulu nomor 1. Nomor 1. Nomor 1, akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 7x min 18 sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya berapa? Pertanyaannya seperti itu. Caranya kita tinggal faktorkan saja ya. Oh ya, ini khusus kelas 10 ya. Jadi selamat datang, itu bunganya hilangin dulu sih Pak. Oke, saya hilangin bunganya ya. Oke. Ini tinggal kita faktorkan saja. Nah, cara memfaktorkan bagaimana? Kita buat dalam kurung 2 seperti ini. Gitu. Kita lihat depan, taruh depan. Nah, di sini yang di depan kan ada x kuadrat. Kita pikirkan x kuadrat itu apa kali apa? Ya gampang banget. X kuadrat itu x kali x. Maka kita tulis di depan x dan x seperti ini. Kemudian lihat belakang, taruh di belakang. Di belakang itu ada angka 18. Oke, ini ada yang mau join, mungkin mau bertanya boleh. Oh enggak, beda. 18 itu berapa kali berapa? 18 itu kita pikirkan nanti yang bisa jadi 7. Karena 18 itu kan model perkaliannya kan bisa 1 kali 18. Terus 2 kali 9. 3 kali 6, 4 gak ada, 5 gak ada, 6 ini udah sama 3. Nah, yang nanti bisa jadi 7 itu kita harus pikirkan siapa yang nanti bisa jadi 7 kalau kita mau berkurang. Siapa coba? Bisa tulis di kolom komentar. Kan 2 sama 9 ini kan, itu yang harus kita pilih. Kita taruh di belakang 2 kali 9 yang menghasilkan nilai 18. Tulis 2 sama 9 gitu. Nah, kemudian setelah lihat depan udah, belakang sudah, sekarang kita lihat tengah. Tengahnya itu yang kita lihat, itu angka beserta tanda di depannya. Itu tandanya kan ini 7. Nah, 2 sama 9 ini kalau dikali 18 ditambah atau dikurang biar jadi 7, itu kan 9 dikurangi 2. Nah, biar minus 7 berarti dibalik. Ya dibalik ya, jadi 2 kurangi 9 gitu. Perhitungan ini untuk memberikan tanda yang ada di tengah. Maka duanya kalau kita lihat ini kan positif, sehingga angka 2 yang ada di dalam kurung depannya kita kasih tanda plus karena positif. 9 ini di depannya ada minusnya nih, maka angka 9 yang di dalam kurung tengahnya kita kasih tanda minus seperti itu. Nah, kalau kalian sudah paham ini, nah itu berarti kamu sudah lancar dalam memfaktorkan. Hasilnya itu berlawanan tanda. Kalau tengahnya plus, hasilnya min 2. Terus tengahnya min, hasilnya plus 9 gitu. Kalau kita lihat di LKS ini halaman 19 ya, silakan dibuka. Itu berarti jawabannya yang A. Oke. Silakan mau di record boleh.
Sudah ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, ini saya lagi live di kelas 14 ini. Kelas 14 ini ada TV-nya. Buat yang punya kelas 14 saya pinjam ya kelasnya untuk live hari ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Itu soal nomor 1, nanti hasil recordnya saya upload di YouTube ya. Jangan lupa kalau mau subscribe di YouTube saya juga boleh. Nanti hasil record saya upload di YouTube. YouTube itu rolling screen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, persamaan kuadrat x kuadrat x kuadrat kemudian min dalam kurung k plus 3 x ditambah 3k plus 1 sama dengan 0. Gini, itu katanya punya dua akar real yang berbeda ya, punya dua akar real yang berbeda, punya dua akar real berbeda. Ini yang perlu kita garis bawahi, punya dua akar real yang berbeda itu artinya diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau dua akar real kembar itu diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya punya dua akar imajiner itu diskriminannya kurang dari 0. Nah, karena ini punya dua akar real beda, maka diskriminannya itu lebih dari 0. Itu arti dari punya dua akar real yang berbeda. Nah, sebelum kita nyari diskriminan, kita tentukan dulu nilai untuk ABC-nya. Kita tentukan nilai ABC-nya. A, B, C. A itu apa? A itu yang nempel sama X kuadrat. Kalau kita lihat di sini yang nempel sama X kuadrat, kalau nggak ada angka siapa-siapa, maka ada angka 1. B itu yang nempel sama X. Nah, yang nempel sama X ini itu dari depan ini kita lihat ada min dalam kurung k plus 3. Jadi nggak harus berupa angka ya, bisa juga berupa huruf-huruf selain huruf X. Kemudian C itu yang nggak ada X-nya, berarti yang belakang ini sebagai C itu 3k plus 1. Gitu. Selamat datang Bimo. Ya, ini live-nya sudah dimulai, silakan. Hari ini pembelajarannya online ya, karena di awal puasa, liburan awal puasa, jadi ini di YouTube kadang nggak tahu aja. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat dikurang 4ac. Ini nilainya harus lebih dari 0. B-nya berapa? B-nya masukkan itu min dalam kurung k plus 3. Karena harus dikuadratkan, kita dalam kurung lagi kuadrat. Kemudian dikurangi, tulis dikurangi 4ac. 4 A nilainya 1, C-nya nilainya adalah 3k plus 1. Kita kasih dalam kurung 3. Nah, ini berubah kalian 20. Gitu. Kemudian untuk menguadratkan ini bagaimana? Itu kita pakai yang namanya binomial kuadrat. Binomial kuadrat itu seperti ini. Binomial kuadrat. Jadi kalau ada seperti di sini ya. Binomial kuadrat. Saya mundurin mungkin. Dari sini kelihatan nggak layarnya? Ini binomial kuadrat begini. Kalau ada A plus B di kuadrat, itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini selalu muncul dalam setiap soal tes matematik, baik di soal-soal kelas 10, 11, 12 maupun nanti soal-soal UTBK. Nah, mestinya kita terbiasa dengan bentuk binomial kuadrat seperti ini. Oke, kembali lagi ke sini. Sehingga nanti min kalau dikuadratin kan plus. Nah, kalian tinggal mengkuadratkan k plus 3-nya ini. Anggap aja k-nya sebagai A ya. Kalau k plus 3 kuadrat gimana? Ya berarti kan ini punya A kuadrat. Kalau di sini kan huruf k berarti k kuadrat.
ditambah 2AB. Jadi 2 dikali A-nya K, B-nya 3. 2 kali K kali 3, jadi 6K. Nah ini misalnya nih, mengkuadratkan bentuk dua suku. Kalau nggak lancar nanti terkendala kamu di kelas 11 sama kelas 12 nya. Kemudian 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9. Oke, kita masukkan di sini ya. Jalan di sini. 3 kuadrat K kuadrat plus 2 kali 3 tadi 6K plus 9 gitu. Kemudian selanjutnya ini kan min 4 nih, min 4. Min 4 nya itu kita kalikan ke dalam kurung menggunakan sifat distributif. Jadi min 4 dikali 3K kan jadi min 12K. Kemudian min 4 dikali 1 ya min 4. Nilainya harus lebih dari 0. Sama lebih dari gitu. Ini siapa sih ya? Lanjutin di sebelah sini. Lanjutin di sebelah kanan. K kuadrat kita tulis lagi karena nggak ada temennya. 6K ini ada temennya sama min 12K. 6 dikurangi 12 jadi min 6K. Kita kasih urutannya juga. Kemudian 9 sama min 4. 9 kurangi 4 kan 5. Kita tulis plus 5. Nilainya harus lebih dari 0. Nah, habis itu kita faktorkan sama seperti tadi bahwa dalam kurung 2 K kuadrat apa kali apa? K kali K. 5 berapa kali berapa ya? 5 kali 1. We have 5 and 1. Gimana caranya biar jadi min 6? 5 sama 1 jadi 6 itu kalau 5 tambah 1. Nah, biar min 6 berarti kita kasih min semua. Min 5, min 1. Nah, proses berpikir ini yang sering jadi kendala anak-anak dalam memfaktorkan. So, you mesti taklukkan ini dari sekarang. Karena apa? Karena nanti bentuk persamaan kuadrat itu selalu muncul di setiap jenjang, bahkan soal-soal UTBK, soal-soal masuk kedinasan dan soal-soal perguruan tinggi lainnya. Nanti kalau udah mau saya SS dulu jangan dihapus. Oke, siap. Ini nanti juga videonya kan ada recordnya nih, nanti saya upload ke YouTube biar kamu bisa belajar lagi karena nanti soal-soal tesnya diambil dari PKS selama 19 sampai 24 gitu ya. Oke. Berarti 5-nya ini min, 1-nya juga min. Gitu. Hasilnya lawanan tanda X sama dengan atau X K ya. K sama dengan 1. Nah, sebenarnya dari sini aja kelihatan yang ada sama angka 5-nya di nomor 2 kan hanya yang C. Ya, kalian sambil buka-buka LKS silakan. Yang C kan. Nah, cuma saya kasih tahu kalau ada ketidaksamaan kuadrat yang lebih dari itu solusinya pasti K kurang dari titik-titik atau K lebih dari titik-titik. Nah, ini sudah formula ini. Kalau ada ketidaksamaan kuadrat yang menggunakan tanda lebih dari itu, hasil rumusannya pasti selalu seperti itu untuk solusi ketidaksamaannya. Nah, terus habis itu kita lihat yang kecil siapa? Yang kecil 5 plus 1, yang kecil itu 1. Nah, yang kecil ini taruh di sebelah kiri di sini. Kemudian yang gede taruh di sebelah kanan. Dijalankannya yang C. Silakan yang mau di SS boleh di SS, silakan. Sudah di SS belum? Kalau sudah bilang ya. Oke, saya hapus. Ini untuk nomor 2. Sebelumnya yang mau bertanya boleh, silakan. Silakan, Sydney mau bertanya boleh. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, silakan tanya aja, silakan. Kalau mau bertanya, silakan ditulis saja di kolom komentar.
Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, yang ini. Ini tuh daerah untuk batas-batas nilai K. Jadi gini, kalau kamu pengen tanya ini lebih lanjut ya gini. Ini lanjutan dari yang tadi. Ini memang penting, biasanya muncul di soal-soal OSN atau soal-soal kelas 12 kayak ini. Bima tadi tanya yang pergi kesamaan ini ya. Jadi gini, tadi hasil faktornya kan kami 1 sama kami 5 ini ya. Faktornya sebelah sama. Terus hasilnya itu K sama dengan 1 atau K sama dengan 5. Nah ini kalau kita taruh garis bilangan berarti kan ada angka 1 sama angka 5 gitu kan. Nah terus kita ujinya pakai titik 0. Titik 0-nya ada di mana? Apakah di sebelah kanannya 5? Nggak mungkin, 0 itu kan lebih kecil dari 5. Kalau di sebelah kirinya 5 juga nggak mungkin karena ada angka 1, harusnya di sebelah kirinya 1, di sini ada angka 0. Nah, angka 0 ini kalau kamu masukkan ke K, ya tadi K kuadrat min 6K plus 5 gitu kan. Kalau kamu masukin 0 di sini berarti kan jadi 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 5. Ini kan nilainya 0, 0, jadi nilainya itu 5. 5 itu lebih dari 0. Jadi 0 atau positif. Maka yang ada 0 ya dari sini pasti nilainya positif semua. Pasti itu. Ya. Jadi angka-angka 0 terus min 1, min 2 kalau kamu masukkan ke sini itu hasilnya pasti positif semua. Paham nggak? Dan kalau melewati batas, misalnya ini tengah-tengahnya 1 sampai 5 kan ada angka 2, 3 gitu kan. Ini pasti negatif. Nah, kalau nggak percaya nanti coba misal kita gantikannya dengan angka 2 kan jadi 2 kuadrat kurangi 6 kali 2 tambah 5. 2 kuadrat itu 4 kurangi 12 tambah 5. 4 kurangi 12 min 8 tambah 5 hasilnya ini 3. Nah, ini kan negatif nih. Ini negatif ya. Jadi nilai antara 1 sampai 5 kalau dimasukin ke dalam tanya itu negatif nilainya. Kemudian melewati tanda ini, batas ini, melewati lagi jadi positif lagi berarti. Kamu masukin 6 atau 7 ke dalam tanya masih positif. Nah, ini yang dicari itu yang positif, lebih dari 0 yang positif. Berarti daerahnya mana? Ya kalau kita angkat dari angka 1 itu berarti ke kiri, angkat dari angka 5 itu ke kanan. Jadi daerah yang diminta oleh soal itu adalah dari 1 ke kiri, dari 5 ke kanan, gitu kan? Dari 1 ke kiri cara nulisnya, berarti K kurang dari 1. Dari 5 ke kanan nulisnya berarti 5 kurang dari K lebih dari 5, ya kan? K kurang dari 1, K lebih dari 5. Nah, ini kalau digabungin ya, kalau digabungin ini bisa kita balik. Ini kalau dibalik jadi 1 kurang dari K, K kurang K kurang dari 1 sama K lebih dari 5. Jadi solusinya dua ini, K kurang dari 1 atau K lebih dari 5. Ini sesuai dengan jawabannya tadi, K kurang dari 1 atau K lebih dari 5. Karena ini diminta positif. Itu asal usulnya dari situ, Bima tadi pertanyaanmu. Nah, kalau nggak pengen pakai ini, nggak pengen mencari ini dulu diuji, maka solusinya soal lebih dari 0 pasti solusinya K kurang dari titik atau K lebih dari titik. Kalau kurang dari 0 gimana nggak Pak? Ini benar lebih dari 0 ya. Kalau kurang dari 0, maka solusinya dari titik kurang dari K kurang dari dengan dimasukin angka yang kecil taruh kiri, taruh kanan. Seperti itu, paham ya? Oke, nanti ke soal berikutnya. Nomor 3. Ini kita harus soal nomor 3. Soal nomor 3
Angka persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 punya akar-akarnya namanya adalah alfa dan beta. Kemudian muncul pertanyaannya berapa nilai a kuadrat beta ditambah alfa beta kuadrat. Nah, itu pertanyaannya. Untuk SMP atau SMA ini SMA kelas 10 ya. Terus di sini kelas 10. Nah, kelas 10. Kelas 10 mana? Man 2 Banjarnegara. Ya, silakan. Oke, kita lanjutin. Untuk menjawab soal seperti ini, kita jabarkan dulu. Alfa kuadrat beta berarti alfa kuadrat itu kan alfa. Kemudian ada beta. Ditambah ini kita jabarkan juga alfanya sendiri 1, betanya ada 2 nih. Ini beta. Seperti itu. Kedua ruas ini mengandung alfa beta. Ini juga ada alfa beta. Maka alfa betanya bisa kita keluarkan ke depan. Alfa beta kita keluarkan ke depan. Sisanya yang sendirian alfa ada tambah, kemudian ada beta. Seperti ini. Nah, kemudian alfa kali beta ini kan namanya rumus hasil kali ya. Rumus hasil kali itu rumusnya apa? Kalau ada akar-akar persamaan kuadrat biasanya pakai X1 sama X2. X1 dan X2 itu rumusnya C per A dikali alfa tambah beta itu rumus jumlah akar-akar. Rumusnya apa? Min. Nah, hanya kalau kita lihat di sini A itu yang nempel sama X kuadrat angka 2, B itu yang nempel sama X angka min 5, C itu yang enggak ada X-nya di sini yang paling belakang yaitu angka 6. Nah, terus kita masukkan deh ke untuk ini ya, kita masukin C-nya itu 6 per A-nya itu 2 dikali min B-nya itu min 5, berarti min lagi di sini. Nah, biasanya suka kelupaan nulis minusnya ya. Minus yang ini dari rumus, minus yang ini memang dari nilai B-nya per 2 juga, gitu kan. Yuk kita hitung 6 bagi 2 itu 3 dikali ini ketemu min plus 5 per 2, hasilnya adalah 3 kali 5, 15 per 2. Jawabannya yang mana? Di LKS 15 per 2 itu berarti yang E. Seperti itu untuk soal nomor 3. Silakan yang mau bertanya. Man 2 Banjar? Iya betul. Man 2 Banjarnegara. Oke, di SS dulu silakan. Sudah di SS belum? Pertanyaan yang bagus, kalau kita cari akar-akarnya terus disubstitusikan boleh-boleh. Nah, cuma masalahnya ini bisa nggak difaktorkan? Kalau difaktorkan bisa nggak? Ya, karena kan nggak semuanya bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan pakai rumus ABC. Nanti juga ketemunya sama. Kalau kamu coba pakai, kok ngapasin? Lagi ini lip, ini alif kan? Di sini lah. Karena ini kan jam ke-1 sampai ke-3 itu kelas jamnya 10.06. Boleh, pertanyaan seperti itu boleh. Yang penting bisa difaktorkan. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 14. Ngitungnya benar. Kalau ngitungnya benar pasti jawabannya sama. Nomor 4.
akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 0. Ini kamu diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar. Jadi 2 kali akar, 2 kali sebelum. Nah, ini pertanyaannya ini. Oke. Ini ada persamaan kuadrat x kuadrat dari 2x min 6 sama dengan 0. Kamu disuruh bikin persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Oke, kita langsung ke terobosannya aja. Kalau ada soal seperti ini, iya, cara itu paling efisien, betul. Kenapa ada materi rumus jumlah sama rumus selisih? Karena itu paling efisien, kita bisa mencarinya tanpa harus memfaktorkan. Oke, kita kesini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, 3 lebihnya berarti kan ditambah 3. Tapi kita nulisnya x dikurang 3 ya, pakai inverse namanya. 2 kali kan harusnya dikali 2 ya. Jadi ini kita sebut 3 lebihnya kan berarti maksudnya ditambah 3 dikali 2 kan gitu. 3 lebihnya tambah 3, 2 kali berarti kali 2. Tapi kita balik ya. Kita balik jadi inverse. Inverse-nya apa? Inverse dari tambah ya kurang. Inverse dari tambah ya kurang. Jadi kurang 3. Inverse dari kali itu bagi 2 gitu. Itu. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam x-nya. X-nya kita ganti dengan simbol ini. Oke, coba masukin ya. Di x kuadrat kita ganti jadi x min 3/2 kuadrat gitu. Dikurangi 2x berarti jadi 2 dikurangi 2, x nya berubah jadi ini x min 3/2 gitu. Dikurangi 6 ya, tetap dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, nanti pertanyaan tidak sama sini. Jadi x yang ada di sini kamu ganti dengan dia. X yang ada di sini kamu ganti dengan dia. Nah, dia ini dari mana? Dia ini dari soal 3 lebihnya dari 2 kali sebelum. 3 lebihnya yang harus ditambah 3 kita inverskan jadi kurang 3. 2 kali kita inverskan jadi bagi 2. Itu cara tercepat. Karena kalau kita cara biasa rumus jumlah rumus hasil kali itu lama sekali. Oke, nah untuk menguadratkan bentuk ini tadi pakai binomial kuadrat ya. X min 3 di kuadrat berarti x nya kita kuadrat dikurangi, karena ini dikurangi 2 kali x kali 3 jadi 6x ditambah 3 nya dipangkatin 2 jadi 9 per, karena 2 nya masuk di dalam pengkuadratan maka 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 seperti itu. Kemudian 2 yang ini bisa kita coret. Terus untuk melepaskan kurungnya, minnya kita bagikan ke yang ada di dalam. Jadi min x, kemudian min ketemu min jadi plus 3 gitu kan. Kemudian ada min 6 di sini, kita tulis min 6 sama dengan 6. Seperti itu. Oke, kita lanjutin di sebelah sini ya.
Kita lanjutin di sebelah sini juga. Untuk menghilangkan pecahan yang ini, semuanya kita kali 4 ya. Kita kali 4 semua. Biar per 4-nya ini hilang. Sehingga tinggal kita tulis x kuadrat min 6x plus 9. Nah, karena dia nggak ada pernya, berarti kita kali 4 semua. Min 4x terus plus 12. 6 kali 4 juga 24 gitu. Kelihatan nggak? Oke, kita hitung x kuadrat sendirian, kita tulis lagi min 6 sama min 4 itu jadi min 10x. 9 kita tambah dengan 12 itu 21. Kita kurangi sama 24. 1 kurangi 24 jadi min 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai persamaan kuadrat baru yang kita buat. Jadi perintah soalnya memang membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar sebelum. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Silakan yang baru join, mungkin soal ini sudah pernah dibahas di kelas, tapi untuk kelanjutannya nanti bisa kalian ikuti lagi. Ini kalau di beberapa kelas kemarin sudah ada yang dibahas. Bahkan di kelas 4 ini masih ada ini jawabannya nomor 5 itu. Itu sudah sampai nomor 5. Silakan kalau mau di screenshot. Untuk level kelas 10 susah juga ya Pak. Loh, kamu kelas berapa? Ini tuh kalau waktu saya sekolah dulu, ini tuh level kelas 9. Artinya kalau kamu menganggap ini susah berarti kualitas pendidikan sekarang berarti kan menurun seperti itu ya. Semua itu hanya tentang kebiasaan saja. Gak ada sesuatu yang sudah. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah di screenshot ya. Di YouTube ya, ini video ini nanti saya upload ulang di YouTube. Ya, hasil rekaman live ini nanti saya upload ulang di YouTube. Ya, harus ya. Karena kalau saya buat video sendiri tanpa komunikasi seperti ini, itu nanti kurang, videonya kurang dapat. Kalau ada komunikasi, komentar dari kalian kan jadi lebih apa namanya? Lebih enak aja. Saya lebih semangat juga, nggak monoton gitu. Saya harus bahas sendiri, saya tiba-tiba membahas soal ngomong sendiri, itu monoton. Oke, kalau sudah kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 mau kita pakai cara biasa dulu ya, nanti kita pakai cara terobosan. Nomor 5, sebuah taman berbentuk persegi. Ada bangun persegi dengan kelilingnya itu sama dengan 104 meter. Luasnya itu sama dengan 640 meter persegi. Yang ditanyakan lebarnya berapa. Jadi simbol-simbol matematik seperti ini juga kita harus ketat. Ketat itu artinya apa? Kita tidak boleh asal pakai simbol. Kalau luas itu simbolnya L besar seperti ini. Keliling itu K, kalau lebar itu L latin ya, versi latin. L kapital versi latin. Oh ya, persegi panjang, sorry. Persegi panjang. Oke, yuk kita bahas.
Ada panjang, panjang, lebar, lebar. Keliling itu berarti kan sama aja 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Yang mengelilingi ini kalau kita jadi 2P sama 2L. Hasilnya 104. Nah ini kita bisa bagi 2 semuanya. Kita bagi 2 biar tinggal P ditambah sama L. Spotnya 22 tinggal 52. Seperti itu. Paham ya? Nah, karena kita mau nyari lebar, berarti lebar sama dengan 52. P-nya kita pilih dari kiri kan jadi minus P seperti itu lebarnya. Kemudian keliling kalau kita uraikan jadi ketemu lebar, cuma masih ada P-nya. P-nya itu kita nggak tahu berapa P-nya. Tuh. Nah, lanjut ya. Nah, ini P-nya ulangi aja deh. Balik aja deh. P sama dengan 52 min L. Nah, dari informasi ini kita dapat P sama dengan 52 min L. Sekarang kita pakai informasi dari luas katanya 640. Nah, luas itu rumusnya panjang kali lebar. Ini rumus. Kalau ngomongin persegi panjang itu kamu mesti hafal terus. Karena nanti kalau kamu ikut tes kayak tes ujian mandiri, tes SBMPTN, kemudian tes pegawai negeri, itu selalu muncul tentang persegi panjang dan lain-lain. Panjang kali lebar rumus luas hasilnya 640. Dan kita tahu kalau panjangnya kan tadi nih 52 min L, ini P-nya. Masukin 52 min L, gitu kan? Ini P-nya dikali sama L, hasilnya 640. Perkalian menggunakan dalam kurung seperti ini berarti harus menggunakan distributif. 52 kali L ya 52L dikurangi L kali L itu L kuadrat sama dengan 640. Karena ini L kuadrat ini kan pindah ke kanan semua ya, pindah ke kanan ya. Ini tinggal 0 sama dengan min L kuadrat jadi L kuadrat. 52L jadi min 52L plus 640. Nah, terakhir kita faktorkan L kuadrat L kali L 640 berapa kali berapa yang nanti kalau dijumlahin atau jadi 52. Berapa kali berapa yang hasilnya 540 kalau dijumlahin hasilnya 52. Berapa kali berapa yang dikali hasilnya 640 kalau ditambah hasilnya 52. Tentu 32 dan 20. Kok bisa seperti itu? Yaitu proses pikiran kita. Ini asalnya dari pengalaman. Kita kalau sering menghitung, maka itu akan memberikan pengalaman terhadap seberapa cepat kamu menghitungkan gitu. Dan itu akan berdampak baik pada pengetahuan matematika ya. Halo Pak Rian, ini ada yang tanya, Pak Rian itu bikin YouTube nggak sih? Gitu. Itu akan berdampak kepada seberapa kamu terampil dalam bermatematik. Nah, karena ini min 52 berarti min semua hasilnya berlawanan tanda. L sama dengan 32 atau L sama dengan 20. Mana yang dipakai? Yang dipakai yang namanya lebar itu ya yang kecil. Ini yang dipakai. Itu untuk jawaban soal nomor 5. Jadi jawabannya yang E. Pak, chargernya gimana? Oke, kita pakai charger sekarang. Chargernya gini dong, charger. Kalau ada soal persegi panjang, rumusnya itu gini: x kuadrat min k per 2x plus L sama dengan 0. Ini buat nyari luas atau panjang atau keliling gitu. Itu rumus chargernya. Kalau kamu mau praktekin berarti x kuadrat min, nah k-nya ini kan 104 dibagi 2 berarti jadi 52x. Ditambah L-nya berarti 640. Bentuk ini tuh sama kayak ini. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau kamu pakai cara seperti ini berarti langsung skip. Cara yang awal, kedua, ketiga ini kita skip. Langsung sampai sini kamu tinggal difaktorin aja. Yang gede jadi panjang, yang kecil jadi lebar seperti itu ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot boleh. Tinta hitam, Pak. Tinta hitam cumi-cumi ya. Saya pakainya hijau aja.
Oke, silakan. Sudah apa belum? Kalau sudah bilang ya. Gak kelihatan Pak, yang nggak kelihatan yang mana? Yang charge ya? Oke, charge nggak kelihatan. Oke, tinggal biru aja ya. Oke, ini x kuadrat min per 2x plus L sama dengan 0. X kuadrat min, nah akarnya 104 dibagi 2 jadi 52x plus L nya 640 sama dengan ini untuk jaraknya. Untuk ini kan sama dengan bentuknya. Wah, ada MBG ini, saya nemu MBG ini. MBG tahun berapa ini? Ini MBG nih. Iya, ada MBG saya nemu. Sudah belum? Kalau sudah saya hapus, kita lanjutin lagi. Sudah Pak? Oke, kita lanjutin ya. Apa lanjutin? Ke nomor 6 berarti sekarang. Apa lanjutin ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu mirip seperti soal nomor 2 tadi. Nilai M yang memenuhi agar grafik fungsi kuadrat. Ini grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi persamaan kuadrat. Sekarang grafik fungsi kuadrat. Bedanya apa? Bedanya kalau persamaan kuadrat itu aljabar ya. Tapi kalau grafik fungsi itu berarti gambar grafik yang di parabola. Pak Imam silakan, kalau mau join boleh Pak Imam. Sini Pak, mau join. Pak Imam mau join. Kolaborasi silakan. Nomor 6, kolaborasi nih ya. Nanti nomor 6 yuk. Ini soalnya ini. Iya. Bahasnya yang nomor 6. Ini. Iya. Gampang. Oke, saya mau lagi sibuk mau kamar juga, jadi saya lanjutkan ya. Nanti saya minta intinya video Pak. Iya ini nanti diupload di YouTube Pak. Ya. Sudah Pak. Belum ini kan nanti kalau sudah sampai nomor 15 sampai selesai lah. Tapi bilang beda saja. Bilang beda saja. Apa? Bilang beda saja. Iya bilang beda saja soalnya dari situ sih. Nilai M namanya ada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min dalam kurung M tambah 1x tambah 2M min 1. Ini fungsi ya, perumpamaan fungsi kuadrat. Pertanyaannya adalah menyinggung sumbu x katanya. Menyinggung sumbu x. Nah, ini harus kita garis bawahi. Menyinggung sumbu x itu artinya apa? Kalau di dalam grafik menyinggung sumbu x itu artinya apa? Diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminannya itu rumusnya kan b kuadrat dikurangi 4c sama dengan 0. Nah, kita cari dulu ABC-nya ya. Nilai A, nilai B, nilai C. A itu yang nempel sama x kuadrat. Nah, kalau tidak ada angkanya berarti kita tulis angka 1. Kemudian C itu yang nempel sama E. Berarti min M plus 1 gitu ya. C-nya 2M min 1. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke dalam
rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B-nya itu min dalam kurung M plus 1, karena di kuadrat kita kasih kurung lagi. Kemudian dikurangi 4 dikali A-nya, di situ nilainya adalah 1, nilai C-nya adalah 2M min 1. Kita sama dengan 0. Sama seperti tadi, untuk mengkuadratkan bentuk dua suku seperti ini kita gunakan binomial kuadrat. Jadi untuk minusnya ini kalau dikuadrat jadi hilang, jadi plus. Kemudian kita kuadratkan bentuk dua suku ini ya. Depannya kita kuadratkan M kuadrat, tengahnya plus. Nah kita kalikan M kali 1 kali 2, jadi 2M. Untuk yang belakang dikuadratkan 1 kuadrat 1. Kemudian pengurangannya ini kita lakukan distribusi. Kita kalikan ke semua yang ada di dalam kurung. Dan ini min 4-nya kita anggap juga min 4 kali 2M, jadi min 8M. Banyak tuh 8M ya kan, bisa buat beli. Min 4 kali min 1 berarti jadi plus 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita sederhanakan yang sama. M kuadratnya kan cuma 1, tulis M kuadrat 2M yang sama itu sama min 8. 2 kurangi 8 berarti min 6M ya. Kemudian angka yang terakhir jadi plus 5 sama dengan 0. Oke, langkah terakhir kita faktorkan. M kuadrat min 6M plus 5. Kita faktorkan yuk. M kuadrat itu apa? MN gitu kan. 5 itu berapa kali berapa? 5 kali 1. Biar jadi min 6 berarti min semua ya, min 5 min 1. Kita kasih min semua, hasil berlawanan tanda 5 M sama dengan 1. So jawabannya itu yang B. 1 atau 5. Pak kebalik gimana? Enggak apa-apa. Kalau kembali nggak apa-apa, sama saja. Kalau satunya di depan atau 5 yang depan nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya tulis saja di kolom komentar, yang mau difoto boleh. Nomor 10. Sudah apa belum? Cynthia sudah dipoto belum? Selamat datang Andin. Selamat datang anak. Tinggal masuk belum didapat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Mas langsung nggak bisa kan langsung dihapus? Oh bisa. Yang ininya hilang. Bisa. Oh iya, karena itu kan ada watermark ya. Yang watermark apa? Yang kurang yang kau. Kita lanjut ke apa sih di sini? Ini ada di sini. Nomor 7, kita lanjut ke nomor 7. Oh ya Sajojo ya nanti. Habis ini saya mau lari Sajojo ya. Musik. Mana musik Pak Sajojo? YouTube. Nomor 7. Tuh. Titik balik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah X plus 12. Kita suruh titik balik. Kenapa titik balik? Karena ini membalikkan, berarti yang tadinya naik jadi turun atau turun jadi naik. Senang kalian asik sapela. Selamat bergabung di live ini. Hari ini kita jadwalnya belajar matematika. Jadi memang selama kalian belajar di rumah itu kalian itu nggak libur tapi belajar di rumah. Ya cara satunya adalah dengan membuka HP, melihat video-video yang isinya
konten-konten pembelajaran. Ini persiapan STS kelas 10 yang nantinya akan dilaksanakan hari Senin. Jadwalnya belum keluar ya Pak? Belum. Satu Pak. Sabtu nanti jadwalnya keluar. Oh ya, pengumuman libur kemarin kan saya sampaikan untuk belajar di rumahnya sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu tidak perlu berangkat ke madrasah, tidak perlu. Oke, titik balik itu terdiri dari XP dan YP. Titik puncak ini namanya. Jadi dari XP tadi kita buat XP dan YP. XP, YP ini titik. XP itu apa? XP itu sumbu simetri. Rumusnya B dibagi min 2A. Ada yang minnya di taruh tengah boleh, di taruh atas boleh. Maksudnya minnya taruh bawah. Nah, kita cari dulu berarti dong ABC-nya sama seperti tadi, betul. Nilai untuk A-nya berarti di sini yang nempel sama X kuadrat angka 1. B-nya yang nempel sama X angka min 8. C-nya yang 9. 12. Kita masukin. B kita buat pernya dulu biar rapi. 8 kita taruh min 8 dibagi min 2 kali 4. A-nya di situ adalah 1. Jadi 8 dibagi min 2 kali 1 min 2 ya. Min bagi min plus 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, selanjutnya untuk YP-nya kita tulis Y-nya dulu. Y kan X kuadrat min 8X plus 12. Nah untuk YP-nya itu tinggal kamu masukin aja nilai 4 yang ini ke X-nya. Jadi 4 kuadrat min 8 kali 4 ditambah 12. 4 kuadrat itu 16. Ini 8 kali 4 32 tambah 12. Kita hitung dari ini dulu ya. 12 kali 32 berarti ini 16 ditambah sama 12. Utang 16 dibayar 12 berarti utangnya masih 4. Jadi kalau kita satukan XP sama YP-nya berarti 4, min 4. Ini jawabannya. Dan jawabannya itu jawabannya yang C. Kenapa C? Karena C itu adalah cinta. Iya sih. Silakan yang mau difoto boleh. Foto boleh, ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Yang mau bertanya tulis saja di kolom komentar. Sajojo. Sajojo. Halo ya, selamat datang. Selamat datang Ega. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Sudah ya? Kalau sudah saya hapus ya. Selamat datang Queen. Selamat bergabung di pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Kita disusul ya, tadi sudah jawab. Di sini yang mau tanya nama lagi silakan bisa request. Nomor berapa sekarang? Lanjut ke nomor 8. 8 nggak usah deh, nggak keluar. 9 juga nggak keluar. Nomor 10 aja. Nomor 10 aja ya. Yang nggak saya bahas berarti nggak keluar. Nomor 10. Nanti saya ajari, kita pakai cara manual dulu, terus nanti saya ajari cara cepatnya. Luas maksimum persegi panjang yang pilihnya 60. Persegi panjang ini biasanya. Oke. Persegi panjang punya keliling 40 cm. Yang bedanya
Itu soal nomor 10. Kita coba bahas. Oke. Seperti yang kita tahu, keliling itu kan di situ 60. Rumus dari keliling itu kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 60. Sama seperti soal nomor 5 tadi ya, mirip-mirip. Kemudian karena ini ada angka 2-nya, kita bagi 2 semua, tinggal panjang tambah lebar itu 60 seperti ini. Kita mau pindah luas boleh. L-nya kita pindah ke kanan jadi 60 min L. Kita dapat P sama dengan 60 min L. Kalau yang ditanya luas maksimum berarti kita gunakan rumus luas. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti tuh 60 min L. Lebarnya tetap L gitu kan. Kita kalikan secara distributif. Kali distributif 60 kali L berarti 60 L dikurangi L kali L berarti L kuadrat. Nah, kalau kita bicara tentang luas maksimum berarti ini sama saja mencari YP. Ya. YP itu apa rumusnya? YP itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini kan rumus untuk nilai maksimum gitu kan. Maka sebelum kita nyari YP-nya, kita tentukan dulu untuk ABC-nya. Nah, kita tentukan A-nya. A itu kan yang nempel sama X kuadrat atau L kuadrat, berarti min 1. B itu yang nempel sama L, berarti 60. C itu yang enggak ada L-nya, enggak ada alias 0 gitu kan. Kita masukkan ke rumus YP. YP sama dengan B kuadrat. Kita masukkan berarti 60 kuadrat ya kan, dikurangi 4 kali A hanya min 1 kali C, C-nya 0 dibagi dengan min 4A. Min 4A berarti min 4 kali A-nya min 1 gitu. Terus kita masukin nih, kita masukin 60 kuadrat itu berarti 60 kali 60 ya, 3600. Nah, ini 4 kali 1 kali 0 ya, hasilnya 0 ya. 0. 4 kali min 1 berarti 4. Kali 1 berarti 4. Bentar-bentarnya deh. Ini masa 60 sih. Harus 60. Ini harusnya 30. 60 bagi 2 ini juga 30. Ini salah ini. Sorry ya. Oke, salah. Ini 30 gara-gara analisa Jojo ini tadi. 30 kuadrat berarti 900. Ya kita hitung 900 kurangi 0 ya 900 dibagi 4. 900 secara kalau bagi 4 begini caranya, bagi 2 lagi. 900 bagi 4 berarti 900 dibagi 2 kan 450. Kamu bagi 2 lagi. 450 bagi 2 berapa? 400 bagi 2 200, 50 bagi 2 25. Jawabannya adalah yang A. Mencari luas maksimum sama saja mencari nilai maksimum. Gitu. Gunakan YP ya. Ini rumus YP. Cara cepatnya gimana Pak? Nih, cara cepatnya seperti ini. Jadi ini khusus dipakai untuk mencari luas maksimum persegi panjang. Ya, jadi L max itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikuadratkan. Sorry bukan dibagi 2, dibagi 4. Keliling dibagi 4 dikuadratkan. Ini rumus mencari luas maksimum. Cara cepatnya seperti ini. Coba buktikan, kita buktikan ya. Kelilingnya kan 60 dibagi 4 dipangkatin 2. 60 bagi 4 itu 15 dipangkatin 2.
Berarti 15 dikali 15. 15 dikali 15 berapa? Ya, 525. Hasilnya sama dengan yang tadi gitu kan. Seperti itu. Cuma kalau cara cepat berarti tidak melibatkan persamaan kuadrat, tetapi langsung tutup poin ke hasil nilainya seperti itu. Silakan kalau mau di SS boleh, atau yang mau bertanya juga boleh. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah dipoto atau belum? Lanjut Pak, oke Bapak lanjutin. Bapak lanjutin ke nomor 11. Ini masuk ke pilihan ganda kompleks ya. Nomor 11 pilihan ganda kompleks. Ini nanti juga muncul. Jadi kita harus punya kemampuan dalam menyelesaikan soal yang disajikan ke dalam berbagai bentuk. Ada soal pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, soal benar salah, kemudian uraian dan lain-lain. Selamat datang Zahra Putri ke nomor 11. Nomor 11. Pernyataan berikut yang benar adalah, jadi kita disuruh mencari mengecek mana aja sih yang benar dari A, B, C, D, E. Kita cek yang A. Akar-akar, nah ini berarti dia bicara tentang akar-akar ya. Yang A itu X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Kalau bicara akar-akar berarti kalian mesti memfaktorkan satu persatu. Ingat enggak? Kalau enggak ingat maka yuk kita bareng-bareng mengingat-ingat apakah kita masih bisa memfaktorkan atau tidak. Oke, bikin dalam kurung 2 X sama dengan X kuadrat berarti X kali X. Sudah selesai X kuadratnya. 10 kan bisa 10 kali 1, bisa juga 5 kali 2. Yang nanti bisa jadi 7 ya 5 sama 2. Cuma ini bukan 7 tapi min 7. Gimana? Min semua. Min 5 min 2. Min 5 min 2. Hasil perlawanan tanda min 5 dan 2. Di yang A ini bunyinya juga sama 2 dan 5. Berarti betul ya? Yang A itu betul. Lanjut ke yang B. Yang B, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X kemudian dikurangi 15 sama dengan 0. Yuk kita faktorkan lagi. Kita buat dalam kurung 2 X kuadrat seperti biasa X kali X. 15 berapa kali berapa? Ya 5 kali 3. Biar bisa jadi 2. 5 dan 3 jadi 2 kalau 5 kurangi 3. Nah, kalau min 2 gimana? Dibalik. Berarti jadi 3 kurangi 5 gitu. Balik ya. 5 kurangi 3, 3 kurangi 5. Maka 3-nya ini plus. 5-nya di sini ada min-nya ke sini. Itu sama dengan perlawanan pada jadi 5. X sama dengan perlawanan jadi min 3. Nah, di sini itu bilangnya 3 dan 5. Balik, itu kan 5 dan 3 dan 5 berarti salah. Untuk yang B salah ya. Silakan diproses. Halo Tia, agak soal buat STS besok 11 Pak. Kelas 10 ini ya. Kalau ini kelas 10 latihan soal yang ada di LKS. Kalau kelas 11 nanti ya ada sendiri. Lanjut yang C. Yang C
Sekarang persamaan kuadrat, x kuadrat min 9x plus 20 sama, kita faktorkan ya. X sama dengan x kuadrat itu x kali x. 20 berapa kali berapa? Ada banyak kemungkinan. 1, 2 kali 10, 4 kali 5. Yang nanti bisa jadi min 9. Berarti yang kita pilih harus 4 sama 5 bisanya jadi 9. 4 tambah 5 biar min 9 kasih min semua. Yang 4 yang 5 ini sudah. Oke, langkah terakhir hasilnya berlawanan tanda. Jadi x sama dengan 4, x sama dengan 5. Jadi positif semua. Di sini jawabannya juga 4 dan 5. Pilihannya C itu juga benar. Kita lanjutkan ke yang D. Yang D, akar-akar persamaan kuadrat dari ini yang D. Ini soal level 4 berarti ya. Kalau yang contoh saya berikan ini berarti level 4. Min 10x min berapa? Kita gunakan trik aja level 4. Kita ke belakang dulu. Jadi x kuadrat 10x, 3-nya dikali ke belakang, ini 24 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak memfaktorkannya seperti biasa. X kuadrat, x kali x, 24. Kita pilih berapa kali berapa yang nanti bisa jadi min 10. Ya, betul. Yang dipilih adalah 12 dan 2. 12 dan 2. Ya di sini min 10. Kalau 10 itu kan berarti 12 kurangi 2. Nah, ini min 10 berarti dibalik 2 kurangi 12. Berarti 2-nya plus. Jadi tanda ini 12-nya tandanya depannya min gitu kan. Nah, bedanya sama yang tadi karena ini ada angka 3 yang kita kalikan ke belakang. Sekarang kita kembalikan dengan cara dibagi 3 masing-masing hasilnya. Jadi x-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Min, tengahnya plus berarti min 2 per 3. Nah, kalau kita lihat di pilihan ini, jawabannya ini min 4 dan 2 per 3. Padahal itu 4 dan min 2 per 3. Ini salah. Kalian juga nggak boleh keliru yang namanya akar-akar ini yang terakhir ini. Bukan ini namanya faktor ya. Yang masih ada dalam kurungnya. Ini namanya faktor. Hasil A ini namanya akar-akar. Kadang kalian sering keliru, jadi terbalik jawabnya. Ya, misal yang A ini jawabannya harusnya 5 sama 2, yang kan ini 5 sama min 2. Nah itu salah. Jadi perlu diteliti lagi nanti pada saat menjawab soal ini. Oke. Yang terakhir yang B. 5x kuadrat min 11x plus 2 sama dengan 0. Kalau ada angka di depan, angka 5 kita pindah ke belakang, kita kalikan. Jadi tinggal x kuadrat min 11x plus 5 kali 2 itu 10 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita faktorkan seperti biasa. X kuadrat, x kali x. 10 berapa kali berapa? Yang hasilnya 10 dan kalau dijumlah hasilnya 11. Ya tentu bukan 5 sama 2 ya, 5 sama 2 kalau dijumlah 7. Tentu yang 10 kali 1 nanti bisa jadi 11 gitu kan. 10 sama 1 ditambah jadi 11. Nah ini yang diminta min 11 berarti kasih min semua. Min 10 sama min 1. 10-nya min, 1-nya juga min. Jangan lupa karena tadi kita min 5 kali 5 kita kembalikan per 5 gitu. Hasil berlawanan tanda tengahnya min hasilnya plus, jadi x sama dengan 10 bagi 5 2. X sama dengan tengahnya min hasilnya plus 1 per 5 gitu kan. Dan di sini juga bilangnya x sama dengan 2, x sama dengan 1 per 5. Ternyata betul untuk yang E. Oke, jadi untuk pilihan variabel kompleks nomor 11, jawaban yang betul adalah yang A, yang C, dan yang E.
cara yang lebih efisien bagaimana? Ini udah paling efisien. Yang namanya pilihan ganda kompleks, ya berarti harus dicek satu persatu A, B, C, D, E. Dan untuk scoringnya kan juga lebih tinggi. Jadi memang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan PG kompleks lebih banyak daripada untuk pilihan ganda biasa, tetapi untuk skornya juga lebih tinggi gitu kan. Ini udah paling efisien kan, waktu kan seperti ini. Kalau pengen cepet lagi, kalau kamu punya pengalaman jantung pengen tinggi, memfaktorkan itu sebenarnya nggak perlu nulis kan gitu. Belum muncul jadwalnya. Jadwalnya muncul nanti di hari Sabtu ya. Sementara ini belum muncul jadwalnya. Nah, selama belajar di rumah ya kalian belajarnya sesuai dengan jadwal yang di sekolah. Salah hari Rabu ini jangan apa kalian belajar juga sesuai itu. Ada pertanyaan tidak? Silakan difoto kalau sudah kabari. Oh ini ada yang tanya, oke. Itu kenapa sih? Ya ini ada yang tanya. Ini kan 24, dia jadi 10 ya. Kenapa enggak 6 sama 4 aja gitu kan? Kan sama-sama bisa jadi 10 kan gitu. Itu kan tadi pertanyaannya. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya dari Ais ya. Karena kalau 6 sama 4 dia jadi min 10 kan X min 6 sama X min 4. Kita juga harus melihat tandanya. Tandanya kan min. Ini juga min. Nah ini sama min dia plus. Padahal belakang ini itu bukan plus atau min. Ya. Kenapa kita pakai 12 sama 2? Karena kalau kita lihat tandanya ini min dikali sama plus, dikali sama plus kan min. Itu bedanya. Itu tadi yang ditanyakan oleh Mbak Bella ya. Itu. Seperti itu. Dina apa Dina? Lanjut nggak nih kok pada diem? Kalau lanjut tap layarnya dong. Lanjut ke nomor 12 ya. Silakan di screenshot dulu jawabannya. Oke, kita lanjutin. Udah sepi ya? Udahan aja ya. Nomor 12. Ya, emang kalau belajar matematika itu biasanya ada beberapa manusia itu yang nggak kuat lama-lama. Jadi ya hanya bertahan 10 menit, 20 menit gitu kan. Nah, justru itu tantangan sebenarnya untuk kita agar kita bisa lebih bisa menaklukkan diri sendiri melalui pikiran, melalui perasaan dan melalui lain-lain seperti itu. Nomor 12. Sama tentang pilihan ganda kompleks. Kita coba lihat yang A. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Di sini bilangnya punya dua akar real berlainan. Nah, kalau berbicara akar real berarti ini kita berbicara tentang diskriminasi atau diskriminan gitu kan. Halo Mirna. Oke.
Kita cek diskriminannya. Sebenarnya diskriminannya yang A ya. Ini yang A tadi. 12 ini yang A. Nilai A, B, C nya kita cek dulu. A itu yang nempel sama X kuadrat, kalau nggak ada angkanya berarti 1. Itu yang nempel sama X, di situ angka 5. C yang nggak ada X nya di situ angka min 3, kan seperti itu. Kita cek diskriminannya. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Kalau kamu sudah lancar, lu sudah pernah ngitung diskriminan 100 kali, hitung diskriminan kayak gini, harusnya nggak perlu nulis gitu kan. Saya ngitung diskriminan berarti udah ribuan kali, bahkan jutaan kali ya. Jadi kalau ngitung diskriminan kayak gini, cukup dilihat aja, oh ini benar, oh ini salah, seperti itu kan. Semua itu dari seberapa banyak pengalaman kita. Oke, B-nya kita masukin berarti 5 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 1 dikali min 3. 5 kuadrat itu 25. Hati-hati mengalihkan ini sering keliru. Pertama yang dilihat tandanya dulu, ada min lagi berarti jadi plus. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12 gitu kan. Jadi kalau kita udah melihat tandanya, tinggal angkanya dikali-kalikan. Nah dari sini kelihatan, nggak perlu dihitung, sebenarnya udah kelihatan kalau ini positif ya, positif gitu aja, nggak perlu dihitung. Positif berarti apa? Ya 2 akar real berlainan alias 3. Di sini bilangnya juga seperti itu, berarti yang A itu betul gitu. Seperti itu aja ya untuk yang A. Yang B juga sama, tentang diskriminan. Yang B itu 4x kuadrat min 12x per 9 sama dengan 0. Di sini dia bilang punya 2 akar real sama atau punya 2 akar real yang kembar. Kita cek juga ABC-nya. A-nya 4, B-nya 12, C-nya 9. Masukin rumus diskriminan sama seperti ini tadi rumusnya, berarti min 12 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 4 juga kebetulan, C-nya 9 gitu kan. Min dikuadrat itu jadi plus 12 kali 12 berarti 144 dikurangi 4 kali 4 16, 16 kali 9 juga 144. Hasilnya 0. Nah kalau hasilnya 0 itu artinya apa? Kalau di rumus diskriminan 2 akar kembar. Di LKS itu juga sama, bilangnya punya 2 akar kembar. Yang B juga betul. Listrik loh. Listrik. Nah, nyala apa? Yang C itu punya 2 akar tidak real. Kita coba yang C. X kuadrat ini 8x plus sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya berarti ini 8, C-nya berarti 2. Diskriminan kita cek min 8 dipangkat min 2 dikurangi 4 kali 1 kali 2. Min 8 kuadrat berarti 64 dikurangi 4 kali 1 4 kali 8. Ini hasilnya positif. Positif itu apa tadi, sama kayak tadi, 2 akar real berbeda. Di buku ini bilangnya punya 2 akar tidak real. Salah. Gitu ya. Saya yakin kalian yang nonton dari awal sampai akhir video ini, berarti kalian orang-orang yang kuat dan pasti paham ceritanya. Karena memang untuk supaya kita bisa itu butuh yang namanya kita harus memaksa otak. Jadi the power of kepepet itu sebenarnya penting. Ya, banyak sekali orang-orang yang kecerdasan alamiahnya keluar di waktu dia memaksa diri atau di waktu dia kepepet. Itu namanya the power of kepepet. Kita lanjut yang D. Yang D jumlah akar-akar. Oke, jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x
horizontal sama dengan kelompok. Ya, ini jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar tadi udah dibahas juga kan. Nah, mestinya kalau kita ngikutin dari awal, itu akan lebih terlatih. Oh ya tadi udah, oh yang itu, oh yang ini gitu kan. Nah, lama-lama, walaupun hanya melihat saja, ketika di power of perfect itu berlangsung, itu muncul sendiri gitu kan. Gitu. Siapa jumlah akar? Min B per A. Ini rumusnya. Yuk kita masukin min. B-nya itu 3 per A-nya itu 2. Nah di buku ini juga bilangnya min 3 per 2. Begitu. Yang betul itu yang A, yang B sama yang D. Masih muat ya, masih muat. Yang terakhir nih. Yang E X kuadrat min 3, X min 5. Yang ditanya hasil kali apa? Kali apa? Nah, hasil kali apa? Kalau hasil jumlahnya kan min B. Kalau hasil kali akar apa rumusnya? C per A gitu kan. Masukkan nilai C-nya, nilai C-nya dihitung 5. A-nya di sini berarti 1. Min 5 dibagi 1 ya, tetap min 5. Di sini bilangnya 5, berarti salah. Oke, jadi untuk soal pilihan ganda kompleks ini kan sebenarnya gampang. Cuma yaitu lama di proses mencarinya karena dari setiap pilihan ganda itu harus kita cek nilai kebenarannya masing-masing. Lamanya di situ. But lu nikmati prosesnya, pasti nanti you akan mendapatkan kepuasan. Oke, silakan. Yang mau di SS boleh di SS dulu. Ini yang tukang SS hilang apa ya? Yang mau bertanya silakan. Nanti kalau sudah sepuh lanjutin ya. Ini sepuh baru lagi agak semangat hari ini. Mungkin sepuh lagi semangat. Iya ini video live hari ini. Nanti kan saya download, saya upload di YouTube gitu. Iya kebetulan ini kan besok puasa, jadi hari ini saya mau padusan juga ya, padusannya ya kalau zaman dulu kan di sungai, kalau sekarang padusannya berarti renang di kolam renang. Nanti mau ke padusan juga di Cangkringan nanti. Kalau sudah saya lanjutkan ini, sudah apa belum? Semua ini pasti akan musnah. Tiga 13 dan 14 pelajari sendiri. Oke, sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti hasilnya saya upload di YouTube. Jangan lupa untuk di share YouTube-nya apa? YouTube-nya itu. YouTube-nya Roni UST. Saya doakan semoga lancar. Kita ketemu lagi di jam matematika yang lainnya, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar. Terima kasih.